Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 7 malam hingga 10 malam nanti akan ada arak-arakan pawai obor 1 Muharram. Harap semua warga turut ikut. Pasar malam ini akan digusur besok. Aku harap malam ini bisa berjalan dengan lancar. Sebab semua orang akan hadir dan pulang membawa makna. Rani, maaf. Ini kan udah tahun kedua kamu, Man. Masa hal kayak gini aja harus dibantu sih? Tapi aku tidak ingat apapun. Aku juga kadang tiba-tiba tertidur dan bangun di tempat yang aku tidak tahu. Kau harus cek boneka-boneka untuk hadiah para pengunjung nanti ya. Oh iya, sama cek lampu-lampu di belakang tuh. Takutnya masih ada yang gak nyala. Lalu, ini semua apa? Itu semua Jaya yang ngerjain, bukan kamu, Lukman. Oh, baik. Maafkan aku. Aku jadi gak enak selama ini selalu ngerepotin kamu. Sebelumnya, makasih ya. Hei, ayo cepat siap-siap. Hei, Bung! Hati-hati dengan api itu. Cepat singkirkan. Aku tak mau Rani terluka. Lampu-lampu di luar masih gelap. Itu sebabnya aku membawa ini. Singkirkan! Tolong aku, Kak! Tolong! Apinya bisa bahaya, Kak! Kita tak punya banyak waktu ini. Jangan berbuat aneh lagi, Lukman. Sudah waktunya kita buka pasar ini. Baik, semuanya berkumpul. Malam ini adalah penentuan pasar malam akan berlanjut atau tidak. Pastikan semua berjalan lancar dan pada pukul 10 malam nanti pawai akan dilaksanakan juga di sini. Rani dan para pekerja karcis langsung saja ke tempat masing-masing. Lukman, ingat, tugas kau adalah kelancaran wahana dan kelistrikan. Jika ada yang rusak, segera perbaiki. Baik semuanya, silahkan ke tempat masing-masing. Semoga malam ini akan lancar. Yuk, semangat, semangat, semangat. Kak Rani, di luar aman kan? Tak ada apapun yang akan membahayakan kita kan? Jangan takut, kan ada kakak. Sekarang, boleh tidak? Kembalikan Lukman dulu ya. Sudah waktunya kerja. Lukman, Rani, cepatlah. Sudah banyak pengunjung ini. Selamat datang di malam terakhir pasar malam bahagia. Tempat tawa, jerit, dan keberuntungan. Satu malam terakhir sebelum semua jadi kenangan. Ayo masuk. Tiket cuma 1.000 bisa teriak-teriak di rumah hantu. Aku mau hadiah boneka. Dengar, aku mah nggak takut masuk rumah hantu. Terus, takut sama apa atuh? Takut ditagih hutang. Kan dia siapa ya? Ini dia, artis di malam spesial kita, Elvi Suka Asih. Yang kau berikan kepadaku di malam itu, kuat hati telah berpaling.
saja yang membereskannya. Malam terakhir. Semoga anak-anak di sini pulang dengan senyum, bukan dengan luka. Amin. Man, tolong itu gapura dibenerin. Kayaknya tadi bautnya lepas. Udah, nggak usah dibenerin. Kalau seandainya tanganmu terluka, bagaimana nanti? Siapa yang obatin? Kau harus berhati-hati. Perhatikan semua pelonggaran yang ada di semua wahana. Jangan sampai kita yang disalahkan. Brengsek, selalu saja menyusahkan orang lain. Tak sehari pun berlalu tanpa bayanganmu. Ini orang cari makanan dulu ya tuh yuk ah. Di sana yuk. Tuh, lihat tuh banyak makanan tuh. Ini cuman malam terakhir. Kita bisa tangani. Suara tadi, kamu dengarkan? Seperti jangan-jangan Tak ada siapa-siapa. Apa yang kau maksud, Dina? tapi aku takut. Bagaimana jika? Tenang. Fokus. Ada kabel yang harus dicek sebelum pengunjung naik wahana. Tapi, kenapa rasanya seperti ada yang mengawasi kita? Mungkin itu dia sosok yang akan menyakiti kita. Dina, jangan buat dia keluar. Lukman, kamu ngomong sendiri lagi? Tidak. Kamu kelihatan linglung. Minum dulu. Malam ini akan panjang. Terima kasih ya. Oh iya, aku membawa ini. Menurut majalah yang kubaca, menulis bisa mengatasi segala keresahan yang kita punya. Tulislah, ini akan mengontrol segala kegelisahanmu. Baik, jadi aku hanya cukup tuliskan. Semua yang membuatmu takut, ini akan sedikit membantumu untuk bisa lebih tenang. Waktunya kerja, Man. Ayo lanjut. Aku lanjut kerja. Lukman, cepat kemari. Ada masalah. Astaga, anak saya di dalam. Hei, siapa yang tanggung jawab ini? Semuanya harap tenang ya. Ada gangguan teknis sedikit. Sebentar lagi akan diperbaiki. Dalam, Bapak. Mantu loh. Lukman, rumah hantunya padam. Ada anak kecil yang belum keluar. Di dalam banyak barang dan dekorasi yang berbahaya. Tenanglah Rani. Jaya kini yang mengambil alih. Tapi kalau anak itu terluka, semua akan salahkan kita. Man, jangan diam, Man. Rumah hantu itu bisa jadi jebakan kalau lampunya mati total. Lukman, dengarkan aku. Ingat, ini bukan salahmu. Kau bisa tangani ini. Kau hanya perlu cek dan perbaiki kabelnya.
Sepertinya ada yang sengaja memutus kabel-kabel di tempat wahana ini. Tapi siapa yang berani masuk ke tempat seperti ini? Sedangkan akulah satu-satunya yang memiliki akses ke tempat ini. Dia muncul lagi. Dia akan mengambil alih kita. Dina, siapa yang akan mengambil alih kita? Aku harus segera mempersiapkan pertahanan yang kuat untuk mencegahnya. Waduh, jangan sampai kejadian kayak di koran-koran itu deh mas. Kebakaran rumah hantu yang di Surabaya itu loh. Ngomong apa sih mbak? Tenang, ini teknisinya udah turun tangan toh. Lukman! Lukman! Ambil ini. Kau lihat? Semuanya berwarna-warni kan? Ini membantu pikiranmu agar kau tahu ini nyata. Jika hal yang membuatmu takut itu datang, kau lihatlah origami yang kuberikan. Jika warnanya abu atau semakin pudar dari aslinya, berarti itu hanya ketakutan berlebih dari pikiranmu. Jika warnanya tetap sama, berarti ini kenyataan dan tak ada yang akan menyakitimu. Oke? Sekarang beritahu aku, bagaimana menghidupkan kembali listrik rumah hantu itu? Biar saya yang tangani. Baik, biar aku yang membantu anak-anak keluar. Kau selesaikan masalah kabel. Awas. Hati-hati. Pegawainya rada-rada gila. Sudah bunga di pelukan, merpati putih berarak pulang, terbang menerjang badai. Menghilang di langit yang hitam. Tahun 1985, di kampung seperti ini, orang yang beda sedikit saja dicap gila atau kesurupan. Tak ada yang tahu apa yang Lukman derita. Ia sering terbangun di tubuhnya sendiri dalam keadaan tak ingat apapun. Dan setiap kali itu terjadi, lama banget sih bang. Ada kagak sih bonekanya? Sebentar. Mohon bersabar ya, Bu. Aduh, kemana ya? Padahal sore tadi masih penuh ini. Man. Iya bang, saya tidak tahu. Maaf, saya terakhir cek jam 7. Boneka itu sudah lenyap. Kau tak bisa menjaganya. Kau gagal menjaganya. Alah, ini mah akal-akalan lu aja. Dasar pegawai sinting. Permisi. Bu, mohon tenang ya. Ini saya ganti rugi saja. Maaf atas kelalaian kami ya, Bu. Aduh. Dina, kamu
Di sini. Boneka-boneka itu semuanya lenyap, Kak. Kakak tahu, tapi bukan kamu penyebabnya. Seharusnya aku bisa menyelamatkan mereka. Seharusnya aku berani. Aku berani pecahkan kaca jendela dan membawa mereka keluar semuanya. Hei, Dina. Dengarkan kakak. Kalau gelisah itu datang, coba sekarang tarik nafas kamu. Lalu, hembuskan perlahan. Kalau perasaan itu terlalu berisik, kita perlu tutup telinga sebentar saja. Lalu, dengarkan detak jantung kita. Kemudian, pejamkan matamu sebentar. Ayo, pejamkan. Ini bisa jadi refleksi buat kamu. Sekarang, kamu di sini bersama kakak. Bersama pengunjung lain. Lihat, lampu-lampunya, suasananya. Ini bukan waktu itu. Bukan 17 tahun yang lalu. Rani, apalagi yang telah kulakukan? Tak ada. Kamu nggak apa-apa. Akan ada arak-arakan pawai obor satu Muharram. Pawai. Aku baru ingat. Hari ini akan ada pawai obor. Man, ingat. Tarik nafas. Lihat origaminya. Rani, kemarilah. Aku perlu bicara. Tunggu sebentar ya. Lukman sudah tidak bisa diatur. Bang, jika ini soal Lukman, aku bisa jelaskan. Hei, mana si Lukman? Maaf, memangnya dia bertingkah apa lagi? Ini kabel yang saya temukan tadi pagi, terpotong rapi. Aku juga menemukan gunting miliknya, tergeletak dekat kabel putus ini. Kau harus tahu jika malam ini lancar, pasar ini takkan digusur. Tapi lihat, Lukman selalu berbuat kacau. Lukman bukan pelaku. Aku sudah lama bersamanya. Dan aku yakin. Lalu bagaimana nasib kita semua, Rani? Dia bisa musnahkan mata pencaharian kita jika terus begini. Tapi kadang itu bukan dirinya sendiri, Mas. Aduh, maaf. Apa ini korekmu? Tadi aku menemukannya di bawah. Bukan. Tapi tunggu. Tingkahmu mengingatkanku pada adikku yang tak bisa aku temui lagi. Tuang korek itu! Kau bisa mati! Ayo ikut denganku! Diamlah! Aku akan membuatmu selamat! Cepat! Kau ikut denganku! Hei, lepaskan! Gila ya kau ini! Hah? Aku berusaha untuk menjaganya tetap aman. Saya capek sebenarnya buat diam. Lukman pernah nyolong boneka dari saya. Dengar semuanya. Aku membawa bukti. Lukman sebenarnya yang sudah mensabotase pasar ini. Tak bisa dibiarkan. Lihat. Orang ini gila. Mengapa masih dipekerjakan? Bawa ke dukun aja tuh. Hai tama jelmana sok kasurupan ulah di deketan saya tama. Usir saja. Lukman, tenang. Aku di sampingmu. Kau masih dengar suaraku kan? Lukman, lihat origaminya. Hebat kalian. Selalu
punya kesimpulan. Kalian yakin aku pelakunya? Ya, baik, akulah pelakunya. Jika saja anak ini terbakar, akankah kalian peduli? Atau kalian hanya akan bicara itu semua salahmu? Kau sudah membunuhnya. Kau gagal menyelamatkannya. Aku tahu ini bukan Lukman, Jaya ataupun Dina. Jangan, dia berbahaya. Sekarang aku ingin dengarkan semuanya. Aku tidak sabotase apapun. Kalian hanya perlu tahu kenapa aku putuskan arus listrik itu. Kenapa anak-anak itu kubiarkan terjebak di dalam rumah hantu. Aku hanya mengulang yang sudah terjadi. Malam di mana aku mendengar adikku menjerit di balik pintu terkunci. Dan aku tak bisa menyelamatkan mereka. Kalian tahu mengapa semua boneka hilang? Dulu aku juga kehilangan semuanya. Adikku, rumahku, bahkan ibuku sendiri. Kalian pikir aku gila? Terserah kalian. Mungkin aku hanya orang laknat yang bersalah. Cukup, hentikan! Pawai obor. Aku ingat hari ini ada pawai obor. Aku masih ingat semuanya. Aku masih ingat semuanya. Aku takut api. Semuanya harus terbakar. Satu masa lewat berganti. Hei, jangan ada yang keluar setelah maghrib. Awas, Mama pergi. Jangan nakal. Ayo, kita main petak umpet saja. Aku yang jaga. Luka hati bagai Bau apa ini? mataku mengebut. Kebakaran hebat terjadi malam ini. Api melahap satu unit rumah dan menelan 2 korban anak. Satu anak laki-laki ditemukan selamat dalam kondisi luka ringan dan syok berat. Saat kejadian, rumah dalam keadaan terkunci dari luar. Sang ibu diketahui tengah asik berkencan dengan kekasihnya. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di dapur. Jeffrey, cepat keluar. Masih melakukan penyelidikan. Pergi sekarang. Maafkan aku, Ma. Hidupmu cuma bawa sial. Aku
Pergi! Pergi kamu Jalagrat, pergi! Pergi! Rasa bersalah selalu menghantui kehidupanku sejak lama. Api yang membakar semuanya. Tidak ada satupun yang bisa aku selamatkan. Bahkan diriku sendiri. Sejak dulu, aku sering melihat Lukman diam dan bicara sendiri. Lalu, aku sadar, setiap aku bicara dengannya, aku kadang bicara pada orang yang belum pernah aku kenal. Yang akhirnya, aku tahu ada sosok Jaya, Dina, dan kau yang kini berada di tubuh Lukman. Dan aku harap kalian semua mengerti bahwa ini bukan soal mistis, gila, dan bisa disembuhkan dengan pengusiran setan atau ritual. Dia hanya butuh didengar. Tapi Lukman, jika semua menolak percaya dan memilih pergi, bahkan tak mau mengerti, aku akan tetap di sini. Bayangan sedih perlahan pupus jua. Bagai gelap kini sinarkan cahaya. Sayup sepi percikan rasa damai. Pintu hati kini ku buka untuk jelang esok. Pasar malam ini akhirnya ditutup. Aku cuma takut semua ini hanyalah mimpi. Tetapi bagaimana dengan besok? Bagaimana jika aku kehilangan kesadaranku lagi? Man, terima kasih. Dan maafkan aku. Selama ini aku tak mau mengerti kondisimu. Tapi yang penting itu, Man, kau tak lupa siapa dirimu. Penyakitmu itu butuh proses panjang. Tapi aku juga tahu bahwa kamu layak sembuh. Beberapa waktu lalu, aku bicara pada dosen psikologi dari pusat kota. Dia yang memberiku sebuah majalah berjudul Luka yang Tak Diberi Nama. Mungkin penyakitmu ini masih langka. Oh iya, dan juga ia memberi rujukan buat kamu ke tempat yang katanya bisa membantu kamu. Ya sudah, Ra. Aku akan pergi ke pusat kota. Mungkin di sana aku akan mencari pekerjaan yang lain. Aku harus segera pergi. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan berpaling. Lukman, biarkan aku ikut denganmu. Pasti akan ku nanti. Pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku, hanya untukku.
Edan. Oke. Jadi dia di balik suara nanti. Selama ini ya. Iya. Menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan, bersaut dan bergulat, terperai-perai menghilang. Perih yang terasa sakit Masa hamil 11 baru bikin setting sih gimana? Kita lihat, kita dalam kebutan amarah, luka terkuat dan menggebu tanpa arah, tangis yang terbendung, terbuang dalam waktu yang melulu. Pemenang dari Best Property Setting diraih oleh Fantastic.
audio editing adalah Fantastic. Dan peraih best aktor pada malam ini adalah Lukman. Dan pemenang best director pada malam ini diraih oleh Fantastic. Inilah juara satu dalam gelarannya G-Fest 2025 jatuh kepada